Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Semakin hari harus semakin bertumbuh dewasa ke arah Kristus, semakin mengerti isi hati Tuhan tentunya, berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harusnya menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan ketetapan hati Tuhan sendiri. Kalau orang Kristen tambah hari, tambah tahun, tambah bulan, tidak mengalami pertumbuhan, tidak dewasa di dalam Kristus, kerjaannya ngomel, ngerutu, ngedumel, jelekin orang lain, marah-marah, busuk kelakuannya, artinya kekristenannya itu tidak bertumbuh secara rohani. Fisiknya bisa di gereja, kelihatannya melakukan aktivitas gereja, melakukan aktivitas rohani, tapi sebenarnya di dalamnya tidak mengalami pertumbuhan, bahkan kerdil, bahkan cenderung berkelakuan busuk dan buruk sekali. Kalau kita ini didapatin memiliki karakter yang buruk dan busuk, kerjaannya ngomel, terus menggerutu, terus nyalain orang lain, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa suci sendiri, dan orang lain salah semua, berarti ada yang salah. Seseorang itu kalau semakin hari semakin kenal Tuhan, tentunya karakternya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Tidak mungkin orang yang rajin berdoa, tidak mungkin orang yang rajin menyembah Tuhan, tidak mungkin orang yang mengalami pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan, hidupnya tambah hari tambah ngawur. Kalau tambah hari tambah ngawur, itu pasti menipu. Kegiatan rohani, aktivitas rohaninya itu menipu. Biar dilihat orang lain, diagung-agungan orang lain, dipuji-puji orang lain. Padahal kekristenan kalau menipu ya tidak ada nilainya, tidak ada kegunaannya. Bahkan Tuhan pun juga muak melihat kelakuan orang-orang model kayak begini nih. Nah, kita harus didapatin murni hati kita ini, tulus hati kita ini, benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan dan itu apa yang kita perbuat, itu yang apa di dalam hati kita. Mencerminkan dari apa yang kita lakukan dan perbuat. Harusnya karakter kita semakin hari semakin berubah, menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Amin. Belajar setiap hari mematikan daging. Keinginan kita daging ini harus dimatikan, ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Kalau tidak, keinginan daging akan mengontrol dan mengendalikan. Saya temuin banyak sekali orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, bahkan umurnya sudah tua, tapi kelakuannya tidak mencerminkan Yesus Kristus. Bahkan mereka hidup dalam lingkungan kekristenan yang kuat, bahkan lingkungan gereja, tetapi karakternya tambah buruk, tambah jelek. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia fisiknya di dalam lingkungan gereja, tapi hatinya seperti hati orang dunia. Fisiknya keluar dari tanah Mesir, tetapi Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel. Sehingga apa kerjaannya? Ngomel, ngerutu, marah-marah, nyalain pemimpin, bikin hal yang buruk yang menyakitkan hati Tuhan. Jangan sampai kita ini didapatin seperti orang Israel yang keluar dari tanah Mesir dan tidak mencapai tanah perjanjian. Kita harus didapati seperti Kaleb dan Yosua itu, memiliki roh yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki pengenalan Tuhan yang berbeda. Apa yang dilakukan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir dan masuk padang gurun tidak nyampe pada tanah perjanjian, itu sebagai peringatan. Di 1 Korintus pasal yang ke-10 dijelaskan seperti itu. Israel sebagai suatu batu peringatan. Kita yang hidup hari ini harusnya belajar, berkaca. Ya, kita ini bisa fisik, kita ini ngelihat mujizat, terima berkat, melayani Tuhan bahkan, khotbah bahkan, beberapa orang rajin ke gerejanya luar biasa, nyumbang di gereja luar biasa, tetapi hatinya seperti hati orang dunia, cara pandangnya cara pandang orang dunia. Kalau kita didapati orang seperti ini, kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujung dari hidup kita tidak akan mencapai destinasi Tuhan. Bahkan kita tidak dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kemungkinan besar kalau kita didapatin hati kita ini busuk seperti ini, kelihatannya ya udah terima berkat, terima mujizat, melakukan aktivitas segala macam, tapi hati kita seperti orang dunia, perbuatan kita seperti orang dunia. Ketika Tuhan mendadak, ada kemungkinan kita akan ditinggal. Lalu saya berdoa, firman hari ini mengubah yang di dalam hati kita ini. Kalau dengerin firman tuh belajar diterima, lihat manusia rohmu berubah dan ambil keputusan untuk berubah. Kalau kita tidak mengambil keputusan untuk mau berubah, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, hidup kita akan tetap sama. Bahkan tidak akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Bahkan justru hidup kita akan mencerminkan pekerjaan-pekerjaan setan. Hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai peringatan buat kita, sebagai warning. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang seperti mereka. Ini pelajaran yang mahal sekali. Buka sebentar di Bilangan pasal 14, mulai ayat yang pertama. Lalu segenap umat
itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kerjaannya apa? Teriak-teriak, protes, komplain. Terus kalau nggak dituruti nangis, jerit-jeritan. Orang disentuh sedikit, ngadepi masalah sedikit dengan orang, berselisih paham, nangis, merasa perlu dikasihani, merasa perlu ditumpangin semua pendeta di seluruh dunia karena dia merasa orang yang paling teraniaya. Kalau kelakuan kita seperti itu, jangan harap engkau memiliki janji Tuhan dan engkau masuk dalam tanah perjanjian loh. Bangsa Israel kerjanya apa? Nanti Bapak Ibu baca ini di Bilangan pasal 13. Ini ada urutannya. Saya akan mulai dari Bilangan 14. Bapak Ibu PR di rumah nanti baca di Bilangan 12, Bilangan 10, pokoknya seluruh kitab Bilangan Bapak Ibu baca apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang ayatnya 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel itu kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Orang mau dibawa ke tanah perjanjian, tapi seneng masih di tanah Mesir. Padahal di tanah Mesir itu diperbudak loh, luar biasa. Ketika dibawa keluar dari tanah Mesir, dia dibawa ke padang gurun, melihat kemuliaan Tuhan, tiang awan dan tiang api, ada pemeliharaan Tuhan, setiap hari dikirim roti mana yang baru, yang fresh, from the open dari surga, malaikat sendiri yang masak roti itu luar biasa sekali. Kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, tapi kerjaannya ngomel, menggerutu, ngeluh, jerit-jeritan, nangis, komplain, protes, bikin gerombolan segrupnya, rame-rame, demo. Dipikir dia paling benar sendiri, paling hebat sendiri. Bangsa Israel menurut saya ini sangat kurang ajar sekali. Tiap hari melihat kemuliaan Tuhan, tiap hari melihat penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan janji bahwa bangsa Israel ini akan dibawa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Tapi untuk sampai ke sana, karena mentalnya ini mental budak, sebelum dia dibawa ke tanah perjanjian itu masih mental budak, kerja, disuruh, diupain orang, dan untuk suatu hari menduduki tanah perjanjian, mengelola sendiri, dia dibawa Tuhan ke padang gurun. Tujuannya nanti Bapak Ibu baca dengan pasal yang kedua. Tujuannya untuk mengetes hatinya, memproses hidupnya, mempersiapkan mereka sebenarnya untuk jadi para pahlawan, para tentara Allah yang kuat. Tetapi kerjanya malah ngomel dan menggerutu. Mentalnya mental budak, bukan mental prajurit, bukan mental pemenang. Kerjaannya ngomel, nggerutu, marah-marah, komplain. Bapak Ibu, kalau engkau kerjaanmu ngomel, nggerutu, ngadepin masalah komplain, ngadepin tekanan komplain, nangis-nangisan, jerit-jeritan sama Tuhan. Pak, jerit-jerit sama Tuhan itu boleh nggak ya? Kalau kamu nangis nyembah Tuhan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kerjaanmu ngeluh terus, nggerutu terus, ngomel terus, nyalain Tuhan, nyalain orang lain, kamu nggak jauh beda sama orang Israel yang akhirnya mati di padang gurun ini loh. Hari ini kalau ngadepin masalah, tekanan, himpitan, proses, itu bagian dari yang Tuhan izinkan untuk mempersiapkan kita sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Nikmatin saja bersama Tuhan. Kamu ngalamin apa masalah hari ini? Dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan suamimu, anak-anakmu, bisnis usahamu. Kamu lagi bangkrut, lagi stres, pelayananmu nggak berkembang, atau keuangan lagi babak belur, tagihan banyak, terjelit utang. Enjoy, nikmatin bersama Tuhan. Kamu bisa bikin kesalahan di masa lalu, tapi Tuhan akan ubah jadi masa depan yang penuh pengharapan. Yang hari ini, bagian kita akan menyerahkan diri pada Tuhan. Hari ini kita mesti datang kepada Tuhan. Nggak ada solusi lain yang bikin masalah kita kelar, yang bikin masa depan kita itu penuh pengharapan, yang bikin semua kehidupan kita menjadi berharga itu adalah Tuhan. Ya, hati kita mesti nempel kepada Tuhan dong. Jangan nempel pada masalah. Jangan kerjaan yang gerutu ngomel. Mulutnya itu mulai dijagain. Mulutnya mulai dikendalikan dengan baik. Hidup itu harus kenal Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan itu nggak bakalan khawatir, stres, panik itu. Kenapa sih orang itu panik, stres, khawatir karena nggak bisa melihat masa depan? Karena nggak percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang menuntun dia, Tuhan yang menyelamatkan dia tidak mampu. Karena pikir Tuhan itu nggak mau bekerja. Dipikir kekuatannya dan kemampuan dan kehebatan, pengalaman yang lebih hebat. Kalau kita seperti itu, jangan pernah berharap engkau akan melihat masa depanmu penuh pengharapan. Jangan pernah melihat engkau akan melihat keluargamu dipulihkan. Jangan pernah melihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu. Kalau kerjaanmu gerutu, ngomel, ngeluh, nyari pendeta minta ditumpangi tangan. Kamu cari pendeta, 100 pendeta yang hebat di seluruh jagat raya ini. Tumpangi tangan kepalamu diunyek-ngunyek sampai penuh dengan minyak, dan tidak akan pernah terjadi terobosan. Sampai engkau buka hati, berubah, ambil keputusan untuk
bergaul intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, didoain pendeta itu bagus, ditumangin tangan pendeta itu bagus, apalagi pendeta itu urapan. Ditransfer spirit, ditransfer urapan, hikmat, pengertian, pengetahuan. Tapi kalau kamu hanya mengandalkan ditumangi tangan, nggak memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, percuma, sia-sia. Harusnya umat Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Bayangin kalau Bapak Ibu, ini semakin hari semakin kenal firman, bertumbuh di dalam Tuhan, semakin tahu bagaimana menyelesaikan masalah, menyelesaikan problem, bahkan hidup Bapak Ibu dipakai Tuhan secara luar menjadi berkat bagi banyak orang lain. Pekerjaan pendeta itu lebih ringan sebenarnya. Pekerjaan pendeta sebenarnya mendewasakan umat Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi, yang bertumbuh secara dewasa di dalam Kristus, ngerti kebenaran. Baru kalau udah dewasa, cari Tuhan sendiri, praktek firman sendiri. Bukan dari umur 10 tahun sampai umur 50 tahun nggak ngalami perkembangan apa-apa. Kerjaannya mau disuapin terus, dijejelin firman terus. Kalau kena masalah cari pendeta, lo kamu itu jadi orang Kristen model apa? Saya nggak habis pikir orang ngakunya Kristen bertahun-tahun di gereja, tapi kalau kena masalah selalu cari pendeta. Dipikir pendeta itu sakti, dipikir pendeta itu ngerti semuanya. Padahal dalam hidupmu sendiri itu ada roh, ada pengurapan, ada firman yang harusnya kamu bisa jalan sendiri bersama Tuhan. Makanya harus bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan, saya mau Bapak Ibu bertumbuh di dalam Kristus, bukan menjadi bayi yang disuapin terus, menjadi orang yang dikasih bubur dan susu, gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Saya mau berdoa benar-benar Bapak Ibu semakin tumbuh dewasa Kristus, mengerti kebenaran, praktek hidup kebenaran, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di dunia marketplace, di dunia pelayanan. Jadi berkat besar buat mereka yang gak kenal Tuhan. Jangan terus mau disuapin terus, kerjaannya disuapin terus, dihibur terus, disayang terus. Padahal kalau kamu ngadepin sendiri, kamu akan babak belur ngadepin setan. Banyak orang protes khotbah saya keras. Khotbahnya keras, khotbahnya keras. Kamu dengerin khotbah keras, komplain. Dengerin baik-baik. Kamu waktu di dunia marketplace, di dunia sana, kamu ngadepin setan yang lebih hajar, kamu lebih keras dari sekedar dengerin khotbah saya loh. Firman yang keras ini tujuan untuk mengajar, membuat orang itu dewasa, sadar diri, bertumbuh dalam Kristus. Bukan saatnya gerutu ngomel bersama Tuhan. Udah ikut bertahun-tahun ya, nyembah Tuhan, hidup di gereja, makan di gereja. Kelakuannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidupnya babak belur, stres, panik, kacau. Ini waktunya bertumbuh. Ini udah akhir zaman. Kita harus menjadi tentara yang kuat, yang kokoh, yang menangkan banyak jiwa. Bagaimana kita bisa menangkan banyak orang kalau hidup kita babak belur, stres dan panikan terus? Amin. Miliki sikap hidup seperti anak-anak kerajaan itu. Jangan kerjaannya komplain terus. Komplain sama Tuhan, komplain sama pasangan, komplain sama anak, komplain sama bos, komplain dengan orang lain. Kalau engkau kerjaanmu komplain, engkau tipe orang yang akan mati di padang gurun, tidak masuk tanah perjanjian. Bersungut-sungutlah, yang kedua, semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu, berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ini kan kurang ajar menurut saya. Udah melihat penyertaan Tuhan, janji Tuhan akan dibawa ke tanah perjanjian. Bahkan dia sudah melihat tanah perjanjian itu buahnya gede-gede, luar biasa sekali, makmur, tapi sayangnya didudukin musuh. Tapi masih ngerutu bahwa Tuhan, kalau Tuhan janji bawa ke tanah perjanjian, ya harusnya itu nyampe ke tanah perjanjian. Kalau Tuhan yang janji, Tuhan sendiri yang menggenapi. Tapi orang-orang ini sikap hatinya nggak benar. Seringkali kita itu nggak mencapai destinasi Tuhan. Seringkali kita nggak menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita karena sikap hati kita itu busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Kita anggap sikap hati kita itu benar menurut kita sendiri, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Makanya sikap hidup kita, sikap hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Harus benar sesuai yang Tuhan mau. Dan ini, untuk sampai ke sana, kita harus selaras, sepikir, seia, sekata dengan Tuhan. Makanya perlu belajar firman, ngerti firman. Keputusan, sikap, dan tindakan kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, jangan berharap kita menikmatin janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan yang akan menggenapi. Kita jalan terus saja sama Tuhan. Jangan ngotot pakai caramu sendiri. Kalau kita seringkali ngotot pakai cara kita, seringkali malah gagal. Kalau Tuhan janji, kita ikutin apa yang Dia mau, kita pasti nyampe pada tujuannya. Jangan banyak protes. Jangan mengatur Tuhan. Banyak orang ngatur Tuhan, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat. Bahkan ingin menjadi Tuhan buat orang lain, ngatur hidupnya orang lain.
Yang perlu itu kita atur hidup kita itu berjalan seperti yang Tuhan mau. Di orang Israel sudah keluar dari Mesir, tinggal masuk tanah perjanjian, tapi Mesir masih nempel di dalam hati orang Israel. Susah. Orang itu kalau mentalnya budak itu susah, maunya diperintah, maunya disuruh-suruh terus, diperbudak, diperes loh. Hanya disiapin makanan. Dia nggak pernah melihat visi Tuhan yang Tuhan siapkan buat dirinya. Penting makan, perutnya kenyang, penting keluarganya aman, tapi nggak pernah mikirin hati Tuhan, mikirin visi Tuhan. Hidup kita ini punya tujuan Tuhan yang harus kita genapi, untuk menggenapi bagaimana kerajaan Allah itu manifestasi melalui kehidupan kita. Hidup kita jadi berkat sesuai yang Tuhan mau. Amin. Ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik pulang ke Mesir? Orang sudah jadi orang percaya, sudah jadi orang Kristen, rajin ke gereja, sikap kelakuannya, perbuatannya itu persis seperti orang dunia. Caranya dia berpikir, caranya mengendalikan emosi, caranya dia bereaksi seperti orang dunia, persis seperti orang Israel ini. Keluar dari tanah Mesir, tapi Mesir masih nempel dalam hati mereka. Kita kalau udah lahir baru, jangan izinkan semua tipu daya setan menguasai hidup kita. Pola pikir, cara pandang kita yang dunia kita buang, kita pakai pola pikir kerajaan Allah, supaya hidup kita semakin hari semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan, dan mencapai destinasi Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya rencana Allah yang powerful dan dahsyat itu digenapi dalam diri kita. Tetapi kalau kita ini sering kompromi dengan dunia, berkelakuan seperti orang dunia, kompromi dengan dosa, ya tidak bakalan mungkin rencana Allah digenapi dalam hidupmu. Bisa digenapi, tapi perlu proses yang mahal. Jauh lebih baik kita datang kepada Tuhan, menyerah diri sepenuhnya, surrender all, berserah penuh pikiran, perasaan, dan perbuatan kita taruh pada pusat kehendak Tuhan, supaya Tuhan yang mengendalikan dan kontrol. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Ini kan diperlukan pikul salib sangkal diri nih, bukan hidup pakai pola pikir kita sendiri. Orang itu kalau hidup pakai pola pikir sendiri, cara pandangnya sendiri, itu merasa benar loh. Bikin kesalahan pun merasa benar, bikin dosa pun ketika ditegur masih tetap merasa benar. Bikin salah untuk minta maaf itu berat sekali. Kenapa? Merasa benar. Orang itu kalau merasa benar, susah sekali minta maaf, susah sekali merendahkan hati, susah sekali. Sehingga apa? Jadi orang yang tinggi hati, jadi orang yang keras, jadi orang yang merasa dirinya paling benar sejak cara dan orang lain salah semua. Bahkan merasa paling berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki sikap hati yang seperti itu, artinya hatimu sudah dekil dan jauh dari Tuhan. Perlu balik kepada Tuhan, perlu bertobat, minta kekuatan, minta kasih karunia Tuhan, membersihkan semua kejahatan yang dalam diri kita. Jangan sampai Tuhan dapatin kejahatan yang di dalam hati kita ini, yang tersembunyi sekalipun. Kita harus izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Kalau tidak, kita tidak akan mencapai destinasi Tuhan. Semua rencana Tuhan yang besar, yang ajaib, yang mulia, yang agung, yang sudah disiapkan buat kita, kita tidak akan bisa mencapainya. Kita harus menaklukkan hidup kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bawa sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ayat 4, mereka berkata seorang kepada yang lain. Ini sukanya kan gosip nih. Kalau orang tuh sakit hati, biasanya punya grup sakit hati. Satu gerombolan sakit. Perhatikan aja tuh, orang yang sakit hati ngumpul sama orang sakit hati. Cocok mereka kerjaan yang gosip, ngomong jelek terus. Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kan kurang ajar sekali. Ini orang yang tidak tahu rencana Tuhan, melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat hadirat Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Tetapi kurang ajarnya sudah keterlaluan sekali. Bahkan dia mau berontak. Ngapain ke tanah perjanjian? Mendingan kita angkat pemimpin kita balik ke Mesir aja. Orang masih kompromi dengan kenikmatan dunia, kompromi dengan sesuatu yang dunia tawarkan. Kakinya satu di Tuhan, satu di gereja. Jauh lebih baik jahat. Kalau mau jahat itu jahat yang profesional itu. Kalau mau baik-baik beneran itu. Kalau kakimu abu-abu, satu di Tuhan, satu di setan. Loh, kamu tuh mau ikut siapa sebenarnya? Satu mau dipimpin ke tanah perjanjian, sisi lain dia pingin balik ke Mesir. Kan kurang ajar.
Jangan sampai kita menjadi orang yang didapati kurang ajar di hadapan Tuhan loh. Kita itu harus nurut. Jangan hidup maunya sendiri. Ayat yang kelima. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah orang Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ini orang yang berbeda ini. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui diintai itu adalah luar biasa baiknya. Lihat sisi baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Kan ini orang Israel ini, saya nggak habis pikir ini kenapa bisa sampai seperti ini. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan itu kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Dengarin baik-baik. Orang yang terima mujizat belum tentu bisa diselamatkan loh. Sampai hatinya itu nempel kepada Tuhan. Banyak orang melihat mujizat sebagai tanda karya Tuhan, untuk membuat mata mereka itu melihat bahwa Tuhan itu real, ada. Tapi bangsa Israel setiap hari melihat mujizat, tapi hatinya nempel ke Mesir dan dia diselamatkan. Kita bisa diberkati Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan. Tapi kalau hati kita ini jahat, nempel kepada dunia, ujung dari hidup kita akan ditolak Tuhan. Kalau menjadi orang Kristen sepenuhnya ditaruh dalam mezbahnya Tuhan. Pikiran, perasaan, kemauan kita, hidup kita, tubuh kita, roh kita taruh di hadapan Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang disisakan semuanya untuk Tuhan. Tapi kalau kita sisakan diri kita untuk dunia, ujungnya kita akan ditolak Tuhan. Bangsa Israel sudah melihat mujizat, melihat kemuliaan Tuhan, tetapi masih sangat kurang ajar dengan Tuhan. 12. Aku akan memukul mereka dengan sakit penyakit sampar dan melanyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Tuhan sertai luar biasa ini. Nanti Bapak Ibu baca semuanya, kisahnya. Jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen, sudah ke gereja, sudah baca Alkitab, tapi pola pikir kita, cara pandang kita, sikap dan perbuatan kita tidak mencerminkan seperti orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang hidup maunya sendiri, berjalan maunya sendiri, berpikir maunya sendiri. Saya kan sudah bilang berkali-kali dalam khotbah saya, hidupku bukan aku lagi. Setelah kita lahir baru, hidup kita adalah milik Kristus sepenuhnya. Kita itu hanya ngikutin jalan maunya Tuhan aja kan. Simple. Orang pengen berhasil dan sukses, ikut Tuhan tanpa kompromi. Dengar suaranya, lakukan. Tapi berapa banyak orang yang bisa seperti itu? Orang lebih suka dengerin perkataannya sendiri kok. Orang itu kalau nggak kenal Tuhan ya. Makanya saya bilang berkali-kali, harus mengalami keintiman dengan Tuhan, memiliki kedalaman dengan Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi. Orang itu kalau kenal Tuhan secara pribadi, dia tahu persis apa yang akan Tuhan kerjakan buat hidupnya. Karena Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang luar biasa, yang akan membawa ke dalam masa depan yang penuh pengharapan. Engkau hari ini ngadepin masalah, udah jerit-jeritan nangis, seakan-akan Tuhan biarkan, gak tolong. Tuhan akan tolong kamu kok. Kamu dianiaya orang lain, serasa kamu pingin menderita sejagat raya, pingin dikasihani. Padahal itu proses permukaan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu kok. Mencabut semua kejahatan yang di dalam hati kok. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nggak usah komplain, nggak usah gerutu, nggak usah balas. Kamu balas, kamu pikir berkenan di hadapan Tuhan.
Ketika orang direndahkan, nggak dihormatin, nggak dihargain, terus pingin balas gitu. Terus kamu kalau udah balas, kamu menang di hadapan Tuhan. Justru kamu kalah. Nggak lulus proses permukaan itu. Ada orang yang difitnah luar biasa, pingin menjelaskan dirinya sampai bikin konferensi pers. Nggak perlu. Pada titik tertentu kita harus benar-benar nggak melakukan apa-apa. Rest in the Lord. Berserah kepada Tuhan. Tuhan sendiri akan beracara. Tapi daging kan seringkali pingin bela diri. Pingin menonjolkan kepandaian, kepintaran, kehebatan. Padahal di dalamnya hanya penuh egois, hawa nafsu, dan keserakahan saja. Kalau mau jadi orang Kristen itu penuh sepenuhnya. Kalau jadi orang Kristen benar-benar menghidupin cara hidup Yesus Kristus Tuhan. Bukan menghidupin cara dunia. Di Alkitab tuh yang ada hanya kata Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Christ-like, menghidupin gaya hidup Yesus Kristus Tuhan. Nggak ada yang lain. Kalau mau jadi orang percaya, ya benar-benar hidupin apa yang Tuhan mau. Nggak ada kompromi. Hidup apa yang seperti yang Tuhan mau. Kalau engkau masih kompromi dengan dunia, engkau pasti akan jawaban. Kita kan masih daging, Pak. Iya, siapa bilang kita udah di dalam roh? Kita masih daging. Tapi kita tidak mau mengkompromikan daging untuk mengikuti keinginan daging. Kita mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Karena kita mencintai Tuhan. Orang itu kalau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan sepenuhnya, tidak ingin melukai perasaan hati Tuhan. Kalau kita yang cinta, kita hanya di bibir saja, tapi hati kita nggak pernah penuh cinta dengan Tuhan, itu palsu. Kau bisa lakukan semaumu sendiri, keputusanmu yang kamu ambil sendiri. Kau bisa lakukan apa saja yang seperti yang kau mau. Toh nanti ujungnya kalau kebentur, kau akan tetap cari Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sampai hari memberikan kesempatan. Kita udah mursal, kita udah kurang ajar, kita udah melakukan kejahatan kayak apapun, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kita. Karena Tuhan tunggu kita untuk balik kepada Dia, supaya menggenapi rencananya. Ya, respon kita harus benar dengan Tuhan. Jangan gara-gara nih diutus pengintai, 12 pengintai itu, yang 10 ngomong jelek, ngomong busuk terus isinya, ngomong ngomel dan menggerutu terus, tetapi hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang melihat janji Tuhan bahwa tanahnya itu makmur, subur, buahnya besar-besar, penuh susu dan madu yang berlimpah. Hanya 2 orang ini yang masuk tanah perjanjian. 10 pengintai habis. Dan generasi orang Israel yang di atas 20 tahun habis mati di padang gurun. Mengikuti cara pikir orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tubuh fisik bisa di gereja. KTP bisa Kristen. Ngomongnya bisa ngomong firman. Bahkan posting di media sosial pakai ayat. Tetapi kelakuannya seperti orang dunia, dan dunia tidak pernah keluar dari hatinya. Hanya untuk bisa dilihat orang, dipuji orang, dan diakuin orang. Palsu kekristenanmu, ujungnya engkau akan ditolak Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang lain. Kalau hidup kita mau dipakai Tuhan, hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan, kalau hidup kita ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan, kita harus melakukan extraordinary. Berbeda di atas rata-rata. Kita melakukan lebih di atas rata-rata orang lain lakukan. Kita cintai Tuhan, kita kasih Tuhan, kita komitmen melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang ngelakuin firman, hidupin firman itu tidak gampang. Itu dagingmu akan jadi jeritan. Seringkali daging saya nggak terima, daging saya nolak, tapi saya harus paksakan daging saya ngikutin apa yang Tuhan mau. Toh percuma saya lakukan, saya khotbah, saya ada pelayanan, doain orang, pelayanan pelepasan, doain orang sakit, dan lain sebagainya. Percuma semua yang saya perbuat kalau hati saya ini masih nempel kepada dunia. Kalau hati saya ini jahat di hadapan Tuhan, hati saya ini nggak ngikutin apa yang Tuhan mau, akan menjadi sia-sia dan percuma. Buat apa kalau suatu hari nanti saya ditolak, kalau ujungnya ditolak? Bukankah lebih baik hari ini kita mesti belajar dari kesalahan dan pelanggaran kita dan kelemahan kita? Kita harus berubah total. Hidupmu mesti berubah total. Hidup saya juga mesti harus berubah total. Seperti yang Tuhan mau. Nggak ada kompromi lagi. Ini udah akhir zaman. Apa yang kita mau kejar? Kamu mau ngejar dihormatin orang, diakuin orang, dapat kekayaan, beli barang-barang mewah, diakuin, dihormatin, dipuja-puja orang.
Tapi kalau hidupmu suatu hari dapatin ditolak Tuhan dan tidak dapatin berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Sia-sia belaka. Apa yang kita kerjakan di dunia ini sebenarnya sebagai latihan. Suatu hari kita memerintah bersama Kristus kok. Bukan memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging kita. Kita harus menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita adalah kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Selama di bumi ini, harusnya hati kita nempelnya kepada Tuhan. Bukan nempel pada bumi ini. Langit dan bumi akan lenyap. Suatu hari kita akan tinggal pada kekekalan bersama Tuhan. Dan memerintah bersama Tuhan. Bahkan kita tinggal bersama-sama Tuhan. Menikmatin semua kebaikannya untuk kekal selama-lamanya. Untuk sampai ke sana, jangan dipikir kalau kamu udah Kristen, KTP udah Kristen, kamu udah rajin gereja, kamu bisa diselamatkan. Hidupmu seperti orang dunia, kepahitan, sakit hati, nggak bisa mengampuni, mulutnya kasar, pelit, kikir, tamak, cabul, penjinah, banci, homo dan gay. Sama saja itu. Terus kamu bisa datang ke gereja, nyanyi puji-pujian pakai mulut angkat tangan, bahkan nangis, dipikir hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar tuh kitab Wahyu. Ngomong detail orang-orang yang ditolak, yang akan tinggal di luar. Belajar penuh itu. Jangan sampai kita didapati menjadi orang seperti itu loh. Jadi saya berdoa, Bapak Ibu, semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kamu bukan saatnya dimanis-manisin lagi. Bukan saatnya disayang-sayang. Kamu harusnya sendiri. Harus jadi berkat bagi banyak orang lain. Udah Kristen bertahun-tahun kerjaannya minta konseling terus. Harusnya ngonselingin orang. Kalau hari ini kamu minta dikonseling terus. Kalau masih baru bertobat setahun, sebulan, 2 bulan masih oke lah. Kalau bertobat di bawah setahun ya memang temuin pendeta konseling itu masih wajar. Tapi kalau kekristenan udah bertahun-tahun, kerjaanmu minta konseling sama pendeta, ditumbangin pendeta biar masalahmu kelar. Kamu tuh ngerti firmannya sampai mana? Selama ini firman yang kamu terima itu kamu apain? Kenapa nggak bisa bertumbuh? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Koreksi diri dong, harusnya. Kita hari ini harusnya kita menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Beritakan kebenaran firman dengan otoritas dan kuasa. Bukan malah lembek, nangis-nangis, hidup sayang diri, gampang tersinggung, nggak terima direndahkan orang lain. Kasihan banget kalau kekristenanmu seperti itu. Ini waktunya berubah. Dan terus kita beranjak dewasa di dalam Kristus. Kita kenal sampai titik kita ngerti detak jantung Tuhan. Berjalan seritme dan seirama seperti yang Tuhan mau. Hidupmu, kemanapun kau pergi, apapun yang kamu hadapi, masalahmu tidak akan menjadi lebih besar daripada Tuhan yang kamu sembah. Kecil sekali masalahmu itu. Di ujung dari hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Memang daging ini memang kita harus mempermatikan. Daging ini nggak bisa diajak kompromi. 3 tahun kurang lebih dari tahun 2018 sampai tahun 2021 saya ini mengalami masa-masa yang berat sekali itu. Berapa tahun itu? Berat sekali. Tapi hati saya harus nempel ke Tuhan. Orang lain nggak tahu kita menghadapi masalah yang ruwet. Bahkan keluarga saya pun, keluarga istri saya pun nggak banyak tahu kita menghadapi masalah ruwet. Kita serahin ke Tuhan. Nggak ada yang komplain dengan Tuhan. Kita nikmatin perjalanan itu dengan Tuhan. Enjoy jalan terus sama Tuhan. Karena di ujungnya saya tahu persis Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah, yang mencukupi, memberkati, melakukan breakthrough terobosan. Dan sampai hari ini Tuhan lakukan itu buat saya. Powerful sekali. Makanya perlu kenal Tuhan. Orang kenal Tuhan itu bukan hanya kata pendeta, kata pengkhotbah, kata gereja. Alami Tuhan secara pribadi. Dagingmu nanti jerit-jeritan dan teriak-teriak. Diam di hadapan Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Nggak usah komplain. Pada titik tertentu kita harus diam kok. Nggak perlu jawab, nggak perlu balas. Diam. Waktu diammu itu kamu belajar mematikan daging. Menaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Jangan banyak ngomel. Ini bangsa Israel kerjanya ngomel, gerutu, protes. Protes terus. Orang kalau kerjanya protes, komplain, cari kambing hitam, kamu gak akan dapat mencapai destinasi Tuhan. Banyak yang akan hilang dalam hidupmu. Jatah Tuhan tidak akan kamu terima yang harusnya diterima.
Hari ini kita harus benar-benar menyerahkan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita bukan untuk mainan lagi. Hidup kita waktunya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan tersinggung, ya bagus. Karena firman yang saya sampaikan selalu nyinggung. Matiin daging. Karena saya ini hamba Tuhan, saya memberitakan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya nggak bisa menghibur, saya nggak bisa memotivasi supaya Bapak Ibu semangat. Tapi saya mau ajarin Bapak Ibu mati daging, pikul salib sangkal diri. Saya nggak bisa memotivasi supaya Bapak Ibu semangat. Dari beban, dari masalahmu, hidupmu terhibur, sedikit lega. Ketika engkau dengar firman yang saya sampaikan dari mulut saya, mau nggak mau harus pikul salib sangkal diri, matiin daging semua hawa nafsumu, ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Amin. Karena itu syarat untuk kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang dipikir kalau udah gereja KTP-nya Kristen, ke gereja udah selamat. Dipikir surga itu murahan. Dipikir kasih karunia Tuhan itu murahan sekali. Padahal hidupnya kacau dan berantakan. Hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Penuh luka batin dan kepahitan yang belum dipulihkan. Terus dipikir mati masuk surga. Meski belajar kitab Wahyu, meski belajar kitab Galatia itu, ditelan makan hidup-hidup itu. Ayat dihidupin. Baru hidup kita akan berkemenangan. Saya berdoa, Bapak Ibu semakin hari semakin kenal Tuhan. Kenal Tuhan, ngalami kedalaman dengan Tuhan. Saya udah pernah ajarin kan hidup bagaimana bergaul dengan intim dengan Tuhan. Saya ajarin saat teduh nyembah Tuhan, masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, hidup dalam pengurapan. Dengerin semua khotbah saya. Saya berdoa Bapak Ibu makin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Hidupmu pasti berkemenangan. Saya nggak perlu doa bagaimana 5 kunci mendapat kemenangan. Nggak perlu diajarin seperti itu. 5 kunci doa dijawab, nggak perlu. Tapi kalau kau kenal Tuhan, kau tahu doamu pasti dijawab Tuhan. Hidupmu akan mengalami terobosan. Sekalipun kau di dalam padang gurun. Memang padang gurun itu diizinkan Tuhan kok. Meremukkan hati kita yang di dalam. Setelah saya melewatin padang gurun, proses peremukan yang buat saya itu menyakitkan dari 2018 sampai 2021. Itu proses itu meremukkan hati saya dan merubah cara pandang hidup saya. Jadi tidak ada yang penting kecuali menyenangkan hati Tuhan. Harta yang kita miliki hari ini just sebagai sarana untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk sarana pamer. Bukan sarana untuk menunjukkan diri, menyombongkan diri. Sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak ada yang lain setelah melalui permukaan kalau respon kita benar. Hanya menyenangkan Tuhan. Ketika engkau dibawa ke padang gurun, responmu ada 2. Engkau bisa ngerutu, ngomel, ngeluh, dan engkau didapatin di hadapan Tuhan itu gagal. Tapi ketika engkau menang, responmu menang di padang gurun. Ketika proses permukaan masalah yang terjadi, yang ruwet, yang kacau, yang gak tahu jalan keluar, yang bikin kamu nangis jerit-jeritan itu. Tapi kamu nangisnya gak sama orang, kamu nangisnya sama Tuhan. Jerit-jeritan, jarit sama Tuhan, diem-diem aja sama Tuhan. Karena persoalan kita kan persoalan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan kan berurusan hati kita dengan Tuhan. Kita lulus, respon hati kita benar, kau akan menikmatin hal yang besar, yang ajaib yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Orang dibawa ke padang gurun kok kerjanya ngomel, ngerutu, nyariin pendeta, minta konseling. Kamu belajar firman selama ini kemana? Firman diapain? Artinya kalau kamu itu seperti itu, belum bertumbuh dewasa dalam Kristus tuh. Hari ini meski belajar bertumbuh dewasa dalam Kristus, ngerti firman, ngerti jago pakai firman, jago pakai ayat, pakai pasal yang mana, menghadapi masalah seperti apa, respon hatinya seperti apa. Kalau kita didapatin seperti itu, powerful. Hidupmu jadi berkat. Masalahmu ketika dipulihkan kau jadi berkat luar biasa. Kau ketemu orang dan siapapun, kata-katamu membuat orang lain itu diberkati luar biasa sekali loh. Tapi kalau kamu ngadepin proses kerjaan yang gerutu, ngomel, ngeluh, cari kambing hitam, nyalain, bahkan nenek moyang dibawa-bawa, setan disalahin, padahal keinginan dagingmu dan hawa nafsu yang perlu disalibkan. Seringkali setan disalah-salahkan. Setan dijadiin kambing hitam, padahal keinginan daging dan hawa nafsunya yang perlu dikendalikan. Jangan berharap engkau menikmati destinasi Tuhan. Janji Tuhan akan banyak terhilang dalam hidupmu. Hari ini,
Kita harus didapati menjadi orang yang berbeda seperti Kaleb dan Yosua. Masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu, Musa dan Harun itu nggak masuk tanah perjanjian, hanya sampai perbatasan. Nanti kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Jordan, ada bukit Nebo. Itu jaraknya hanya kurang lebih 2 kilo. Dan di sana mereka tidak mencapai tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua dan 20 tahun generasi, di bawah 20 tahun generasi orang Israel yang masuk tanah perjanjian. Kaleb dan Yosua memiliki hati yang berbeda, sikap yang berbeda, melihat apa yang Tuhan janjikan dengan kacamata Tuhan. Amin. Nikmatin semua proses yang ada, nikmatin proses permukaan itu, nikmatin masalahmu bersama Tuhan. Nggak usah jerit-jeritan, nangis sama Tuhan kalau menangis, nggak usah jerit-jeritan sama orang lain. Ngomong sama Tuhan, kenalin Tuhan. Dalam kondisi diremukkan, berubah, ambil keputusan yang berubah. Sikap hatimu berubah, hasilnya nanti hidupmu akan berubah dan memberi dampak besar bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Nikmat sekali kan ikut Tuhan. Orang yang ikut Tuhan tuh enjoy, bukan mukanya ketekuk. Orang ikut Tuhan tuh enjoy, senyum, nikmatin hidup. Saya sekarang nikmatin Tuhan tuh enjoy sekali. Ada masalah nggak? Ada. Problem ada. Tapi enjoy aja, nikmatin bersama Tuhan. Orang kita tahu Tuhan yang punya pegang masa depan, pegang hidup kita kok. Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, ngapain kita pusing? Jalan terus sama Tuhan. Nempel terus sama Tuhan. Pak, saya kok rasanya nggak disertain Tuhan. Ya kamu kejar Tuhan. Kalau kamu merasa nggak disertain Tuhan, ya kamu cari Tuhan, kejar Tuhan sampai Tuhan menyertain kamu. Kamu kalau nggak disertain Tuhan, kamu sertain Tuhan. Beres. Doa terus, nempel terus sama Tuhan. Pasti hidupmu berubah. Saya itu berdoa, saya pingin ya. Kerinduan saya yang dari dalam hati saya. Lahir sebuah generasi yang dewasa ngerti firman. Bahwa ibu itu harus belajar firman, ngerti firman, dewasa dalam Tuhan. Itu bukan untuk jadi pendeta. Tapi hidupmu berkemenangan sesuai dengan panggilan hidupmu masing-masing. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta. Bapak Ibu bisa dicandil jadi pengusaha, jadi guru, jadi pejabat, jadi wali kota, jadi pengacara, jadi profesional. Engkau bisa terjun ke dunia marketplace dan jadi berkat di sana. Engkau tidak akan bisa jadi berkat di sana kalau engkau nggak dewasa di dalam Kristus. Makanya setiap orang harus bertumbuh dewasa dalam Kristus. Dan saya rindu semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, bertumbuh imannya, karakternya, kelakuannya semakin hari sesuai dengan Yesus Kristus Tuhan. Kamu tuh nggak minta berkat, Tuhan pasti berkatin. Tuhan pasti sertai. Kalau hidupmu nempel sama Tuhan, Tuhan pasti urapi. Kamu nggak perlu berdoa bisa berdampak buat orang lain, pasti hidupmu memiliki dampak bagi orang lain. Ketika Tuhan menyertai kita, hikmat pengertian pewahyuannya nempel memenuhi hidup kita, hidupmu kemana saja itu jadi berkat. Kamu nggak minta berkat, Tuhan pasti berkatimu. Makanya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Amin. Orang ngejar kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita kalau kita nempel sama Tuhan. Bahkan kamu diberikan makanan, hidangan di hadapan lawanmu kok. Enjoy itu kata Mazmur 23. Gak usah komplain, gak usah gerutu, gak usah ngomel. Jalanin bersama Tuhan. Nikmatin bersama Tuhan. Gak enak Pak rasanya. Iya memang gak enak. Kapan selesainya? Gak tahu. Memangnya saat Tuhan ngerti masalahmu. Yang kita sama-sama tahu, kita Tuhan yang kita sembah dan kita layani yang akan menyelesaikan masalah. Jalan terus sama Tuhan. Amin. Nikmat, enjoy hidup dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan diangkat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkat bagi banyak bangsa. Dan nama Tuhan disebut dan dimuliakan atas semua hidup kita dan keturunan kita. Amin. Jalan terus, nikmatin terus bersama Tuhan. Kamu ngadepin masalah, ngadepin sakit, penyakit divonis dokter nggak ada obatnya. Jalan sama Tuhan. Kalau engkau jalan sama Tuhan, pasti ada kesembuhan. Yuk, kamu punya utang banyak yang belum diselesaikan, nggak tahu jalan keluarnya. Jalan sama Tuhan sekarang, jerit sama Tuhan. Kamu sudah akut jomblonya, sudah berumur belum dapat jodoh, jerit sama Tuhan, tanya sama Tuhan, jalan sama Tuhan, sembah Tuhan. Kalau Tuhan menyertain kamu, karaktermu bagus, karaktermu baik, sikapmu,
kelakuanmu, gaya ngomongmu, semuanya mencerminkan Yesus Kristus, orang akan ngejar-ngejar kamu. Tapi kalau kelakuannya udah ketus, muka pas-pasan, badannya baunya apek, nggak mau sisiran, terus pingin dapat jodoh, ya tunggu dulu dong. Perbaikin diri dulu. Rambut ditata, dikeramasin, dipakai minyak rambut yang rapi, ke salon, dirapiin dikit, dimodalin dikit, pakai baju yang rapi, badan yang wangi. Ya orang seneng ngelihatnya. Tapi kalau acak-acakan, kacau, terus kamu merasa haleluya, kelihatannya rohani tapi hidupnya kacau dan berantakan, siapa yang tertarik? Karena nggak tertarik. Yang terlilit utang, serahin hidupmu sama Tuhan. Tuhan akan buka jalan atas hidupmu. Saya berdoa, orang yang terlilit utang akan dipulihkan utangnya. Saya pernah terlilit utang besar sekali karena bisnis, dan Tuhan selesaikan. Ada orang yang sakit penyakit, berharap kesembuhan dan rasanya putus asa, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup menyembuhkan hidupmu. Ada orang yang jerit tentang keluarganya udah ujung tanduk, gak tahu apa lagi, apa yang harus dilakukan. Datang kepada Tuhan, serahkan hatimu sepenuhnya. Jangan pakai akalmu, menyerah penuh di hadapan Tuhan. Pikiran perkataanmu ditaruh di mezbah Tuhan sepenuhnya. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Tutup matamu dan kita berdoa. Bapa, dalam nama hamba-Mu berdoa untuk beberapa orang yang terlilit hutang. Tuhan campur tangan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Bagaimana caranya? Engkau sendiri yang punya cara yang ajaib. Bikin divine connection, sehingga mengalami terobosan keuangan, sehingga hutang-hutangnya bisa dilunasin. Hamba-Mu juga berdoa untuk beberapa orang yang sakit, yang dokter vonis tidak ada obatnya, tinggal tunggu waktu. Hamba-Mu berdoa, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Taruh tangan kananmu di dada. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua orang yang sakit, yang taruh tangannya di bagian yang sakit, Hamba-Mu berdoa, be healed in Jesus name. Jadilah engkau tahir dan jadilah engkau sembuh oleh bilur-bilur Yesus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ribut, kacau di ujung tanduk. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan perkawinan, hubungan itu, dalam nama Yesus. Beberapa orang yang mengharapkan pasangan hidupnya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikan jodoh yang terbaik yang datang dari Tuhan. Bikin usaha yang hancur, Tuhan berkati. Beberapa orang yang usahanya hancur, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Hamba berdoa, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Buka jalan, singkapkan kebenaran ini. Buat orang-orang ini menjadi orang yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Hidupnya ditaruh sepenuhnya di atas mezbah Tuhan. Supaya suatu hari dia berjalan di padang gurun mengalami kemenangan dan menuju tanah perjanjian di mana terdapat kelimpahan susu dan madu, buah-buahan yang lebat, dan hidupnya diberkat bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa semua orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan dan dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.